Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Rumah itu berdiri sendirian di ujung jalan tanah yang sudah jarang dilewati, dikelilingi kebun pisang dan rumpun bambu yang berdesir. Setiap kali angin malam turun dari arah sawah, tidak ada lampu jalan. Tidak ada rumah tetangga yang dekat, hanya bangunan tua berwarna kusam yang sejak 5 tahun lalu ditinggalkan penghuninya. Setelah sebuah kematian yang tidak pernah benar-benar diceritakan secara utuh oleh warga sekitar. Aku pertama kali datang ke rumah itu karena alasan sederhana, menjaga properti milik kerabat jauh yang sudah pindah ke kota dan tidak sanggup lagi menengok bangunan tersebut. Tidak ada rasa takut di awal, hanya perasaan canggung berada di rumah yang terlalu lama kosong, dengan aroma kayu lapuk, debu, dan sisa dupa yang seolah menempel di dinding, meski tidak ada siapapun yang menyalakannya. Malam pertama berlalu dengan tenang, hanya diisi suara serangga dan sesekali bunyi bambu saling beradu. Namun saat jarum jam melewati tengah malam, suasana berubah menjadi lebih berat. Udara terasa menekan dada, dan keheningan tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh, seakan ada sesuatu yang menunggu untuk dikenali oleh pendengaran dan perasaan yang terlalu waspada. Sekitar pukul 1 dini hari, suara itu muncul pertama kali. Sangat pelan, nyaris seperti dengung angin yang salah arah. Sebuah lantunan yang teratur, bergelombang, terdengar dari dalam rumah, bukan dari luar. Nada itu tidak asing, karena pola bacaan yang terdengar adalah pola yang biasa digunakan dalam tahlilan. Namun terasa salah, karena terdengar tanpa jeda napas manusia. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sisa ingatan yang terbawa oleh suasana, mungkin suara serangga yang beresonansi dengan rongga rumah tua. Namun suara itu tidak berhenti. Justru semakin jelas, seakan berasal dari ruang tengah, tempat dulu keluarga berkumpul, dan kini hanya diisi tikar usang serta meja kayu yang retak di salah satu kakinya. Ketika aku melangkah mendekat, lantunan itu tidak berubah ritmenya, tidak terganggu oleh kehadiranku, tidak pula semakin keras atau menjauh. Suara tersebut tetap berada di jarak yang sama, seolah aku dan suara itu berada di dua lapisan ruang yang berbeda, namun saling tumpang tindih, menciptakan sensasi dingin yang merayap dari tengkuk hingga punggung. Aku memilih kembali ke kamar depan dan menutup pintu, berbaring tanpa memejamkan mata, membiarkan suara itu menjadi latar malam yang tidak bisa dihindari. Anehnya, setelah beberapa waktu, lantunan itu berhenti begitu saja, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan, karena terasa seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pagi hari datang dengan cahaya pucat dan suara ayam dari kejauhan, membuat kejadian malam tadi terasa seperti mimpi yang terlalu nyata. Tidak ada tanda apapun di ruang tengah, tidak ada bekas lilin, tidak ada perubahan posisi barang, hanya aroma rumah kosong yang sama, membuatku meragukan kewarasan ingatanku sendiri. Malam kedua, suara itu kembali muncul, tepat di jam yang sama, dengan bacaan yang sama, tempo yang sama, bahkan panjang lantunan yang sama. Tidak ada variasi, tidak ada kesalahan, seolah suara tersebut diputar ulang dengan kesempurnaan yang tidak manusiawi. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa yang kudengar bukan sekadar suara, melainkan peristiwa yang berulang. Hari demi hari, setiap malam tahlilan itu hadir, tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih awal, dan selalu berhenti sebelum azan subuh. Aku mulai mencatatnya dalam pikiranku, menyadari bahwa jumlah lantunan selalu sama, seakan mengikuti susunan doa untuk seseorang yang terus didoakan tanpa pernah selesai.
Keanehan lain mulai muncul ketika aku mendapati tikar di ruang tengah sedikit bergeser setiap pagi, membentuk lingkaran samar, seperti bekas duduk banyak orang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada debu yang terganggu secara kasar, hanya pola halus yang menunjukkan bahwa ruang itu digunakan oleh sesuatu yang tidak meninggalkan berat tubuh seperti manusia. Udara rumah semakin berat setiap malam, membuat napas terasa pendek dan kepala sering berdenyut. Aku mulai bermimpi tentang ruangan penuh orang tanpa wajah, duduk rapi, menghadap ke satu titik kosong di tengah, sementara lantunan tahlil mengalun tanpa suara mulut, hanya getaran yang langsung masuk ke kepala dan dada. Pada malam ketujuh, suara tahlilan terdengar lebih dekat dari sebelumnya, seolah bukan lagi berasal dari ruang tengah, melainkan dari balik dinding kamar. Getaran bacaan terasa di kasur, di lantai, di tulang-tulang tubuh, membuatku menyadari bahwa rumah itu bukan sekadar tempat berlangsungnya peristiwa, melainkan bagian dari ritual yang terus hidup. Aku mulai mencari tahu sejarah rumah tersebut dari cerita warga yang enggan berbicara panjang. Dari potongan kisah yang terputus, aku memahami bahwa rumah itu pernah menjadi tempat tahlilan besar selama 7 malam berturut-turut untuk seorang kepala keluarga yang meninggal secara tidak wajar. Dan pada malam terakhir, sesuatu terjadi hingga seluruh keluarga pergi dan tidak pernah kembali. Kesadaran itu membuat setiap lantunan terasa berbeda, bukan lagi sekadar doa, melainkan pengulangan dari malam terakhir yang tidak pernah selesai, seolah ada sesuatu yang tertinggal, menunggu satu bagian yang tidak pernah datang, membuat ritual itu terus berulang dalam lingkaran waktu yang rusak. Tubuhku mulai bereaksi, bukan dengan ketakutan biasa, melainkan dengan kelelahan mendalam. Seakan setiap malam aku ikut duduk dalam tahlilan itu tanpa disadari. Bangun pagi terasa seperti bangun dari perjalanan jauh, dengan ingatan samar tentang duduk diam, mendengar bacaan yang sama, dan merasakan kehadiran banyak sesuatu di sekeliling. Pada malam ke-14, lantunan itu tidak berhenti hingga fajar. Azan subuh terdengar bersamaan dengan bacaan tahlil, bertabrakan dalam udara yang dingin dan berat. Saat matahari terbit, suara itu perlahan menghilang, meninggalkan perasaan bahwa sesuatu telah berubah, bukan menjadi selesai, melainkan semakin mendekat. Aku menyadari bahwa rumah itu tidak ditinggalkan, melainkan terus dihuni oleh peristiwa yang tidak pernah mencapai penutup. Setiap malam adalah malam yang sama. Setiap lantunan adalah doa yang terjebak, dan setiap orang yang berada di sana berisiko menjadi bagian dari pengulangan itu. Ketika akhirnya aku meninggalkan rumah tersebut, suara tahlilan masih terdengar dari kejauhan, semakin pelan, namun tidak pernah benar-benar hilang. Aku memahami bahwa ritual itu tidak membutuhkan rumah, melainkan saksi. Dan selama ada yang mendengarkan, malam itu akan terus berulang, mencari akhir yang mungkin tidak pernah ada.